Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi, Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kesempatan pagi hari ini kita kembali bersua untuk membahas sesuatu yang mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mendatangkan keberkahan bagi kita semua. Para hadirin juga para pemirsa sekalian rahimakumullahu jami'an, kita kembali membahas kajian yang berkaitan dengan tata cara membaca Al-Quranul Karim. Masih dalam pembahasan matan dari Al-Imam Muhammad Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala, atau yang biasa dikenal dengan matan Al-Jazariyah, Al-Muqaddimah fi ma'ala qari'ihi an ya'lamah. Pembahasan terakhir kita sudah sampai pada bab al-waqfu, babul waqfi wal ibtida'. Bab tentang waqaf dan ibtida'. Ini adalah pembahasan yang sebelumnya juga di kajian Kamis pernah sudah kita singgung di awal ya, untuk pendahuluan. Dan ini masih seputar awal-awal pembahasan, dan mengingat betapa pentingnya pembahasan terkait dengan waqaf dan ibtida ini, maka setiap orang yang bahkan dia ingin membaca Al-Quran perlu mengetahui tentang waqaf dan ibtida ini ya, perlu mengetahui tentang waqaf dan ibtida ini. Apalagi santri ma'had tahfidzul Quran, apalagi santri penghafal Al-Quran, terkhusus lagi apalagi para guru Al-Quran. Nah, ini levelnya harus lebih khusus lagi ya. Mungkin nanti di antara antum mudah-mudahan nanti di masa mendatang akan menjadi guru Al-Quran, minimalnya untuk keluarga sendiri ya. Minimal untuk keluarga sendiri, atau mungkin masing-masing nanti buka ma'had ya, di daerahnya masing-masing. Kalau orang Selacau di sini aja ya. Baik. La bas. Ya, maka ini sangat penting untuk diketahui, dipelajari dan dipraktekkan ya, untuk betul-betul difahami. Baik. Yang punya kitabnya silahkan dibuka halaman 69. Kita masih merujuk kepada syarah atau terjemah tafsiriyah dari yang diterjemahkan oleh Al-Ustaz Abdurrahman Fadali. Ya. Kita masih mengacu pada kitab tersebut ya. Di halaman 69. Kita ulangi sedikit ya terkait pendahuluan dan juga pembahasan awalan ya, sebagai prolog untuk memahami beberapa kaidah yang berkaitan dengan waqaf dan ibtida'. Baik, perlu diketahui, kita ulangi sedikit penjelasan tentang waqaf dan ibtida' ini. Jadi kalau dikatakan bab waqaf, dia pasti langsung sepasang dengan ibtida'. Waqaf itu berhenti, ibtida' itu memulai bacaan. Ya. Waqaf itu berhenti, menghentikan bacaan, ibtida' itu memulai bacaan. Dan ini harus sepaket. Ya, nggak bisa kita hanya pelajari waqafnya saja, tahu bagaimana, di mana, kapan harus waqaf, tapi enggak tahu ibtida', nah ini juga kurang. Ya, maka dua-duanya ini harus lengkap. Ya, baik. Wa ba'da tajwidika lil hurufi la budda min ma'rifatil wuqufi wal ibtida'. Di bait
matan tersebut ya, penggalan baitnya sampai di situ. Penggalan manzumah nazamnya sampai di situ ya. Jadi wa ba'da tajwidika lil hurufi la budda min ma'rifatil wuqufi wal ibtida. Wa hiya tuqsamu idzan, itu adalah pembahasan rinciannya. Jadi wa ba'da tajwidika lil hurufi, setelah kita mengetahui tentang mentajwidkan atau kaedah-kaedah tajwid ya, tentang huruf-huruf sebelumnya karena bab sebelumnya kita membahas tentang hukum min sukun, hukum nun sukun, hukum mad ya, ikhfa, idgham dan seterusnya, hukum-hukum seputar tajwid. Begitu juga dengan makhraj dan sifatul huruf ya. Maka setelah pembahasan tersebut, setelah memahami tentang bab-bab tersebut, la budda min ma'rifatil wuqufi wal ibtida. Seorang yang ingin membaca Al-Quran juga perlu la budda. La budda artinya apa? Harus. La budda. La budda min ma'rifati. Harus mengetahui min ma'rifati al-wuqufi wal ibtida. Waqaf dan ibtida. Ya, itu maksud daripada bait tersebut. Baik. Kalau ada yang pegang kitab ya, di sini yang coba ingin saya sampaikan dan fahami kepada setiap orang paling tidak adalah apa yang dibahas atau tercantum dalam kitab di sini. Ada 3 hal yang perlu diketahui dan terbedakan sehingga dia faham apa perbedaan antara 3 istilah berikut ini. Yang pertama adalah istilah waqaf, ada istilah waqaf, ada istilah qata', ada istilah saktah. Ya. Ini harus faham betul-betul ya. Karena dilihat dari bacaan beberapa para santri ya, atau siapapun, ini tampak belum memahami tentang paling tidak 3 istilah berikut. Yang pertama waqaf, qata' dan saktah. Baik. Apa itu waqaf? Waqaf kalau secara bahasa, seluruh 3 istilah tadi itu dikatakan waqaf secara umum. Karena waqaf secara bahasa apa? Berhenti. Waqafa ya, berhenti, berdiri diam. Itu namanya waqaf. Itu secara bahasa. Jadi makna waqaf secara umum ini masuk kepada 3 istilah yang tadi dikatakan ya. Waqaf ya waqaf, qata' juga disebut waqaf karena memang berhenti. Saktah pun disebut dengan waqaf, tapi istilah apa tadi? Umumnya, makna secara umumnya ya. Baik. Adapun waqaf secara istilah tajwid ya, secara istilah tajwid adalah berhenti sejenak untuk mengambil nafas kemudian melanjutkan lagi bacaan. Ini definisi daripada waqaf secara istilahnya. Hal ini bisa dilakukan di akhir ayat ataupun di tengah ayat. Di akhir ayat disebut waqaf, di tengah ayat disebut juga dengan waqaf. Baik. Nah, jadi waqaf itu apa? Waqaf itu adalah menghentikan bacaan sejenak. Ya. Dengan ditandai oleh mengambil nafas, untuk ngambil nafas, berhentinya itu untuk ngambil nafas dan berniat untuk melanjutkan bacaannya. Ini namanya waqaf. Jadi ada dua kata kunci pembeda antara waqaf, istilah waqaf dengan yang lainnya. Yang pertama kata kuncinya adalah apa? Mengambil nafas, berhenti, mengambil nafas. 3 istilah yang tadi kita sebutkan itu semuanya berhenti. Dia tidak. Tapi membedakan apa? Untuk waqaf, indikasinya, kata kuncinya adalah untuk ngambil nafas. Berhentinya untuk ngambil nafas. Kemudian apa? Melanjutkan bacaan. Jadi memang berniat untuk melanjutkan bacaan. Ini namanya waqaf. Ya, nanti kaedah-kaedah umumnya akan disebutkan, dirincikan berikut ini. Baik. Jadi waqaf seperti itu secara umum ya. Itu bisa terjadi di tengah ayat ataupun di akhir ayat, itu disebut dengan waqaf.
Baik. Jadi indikasi pemberhentian sebuah bacaan disebut dengan waqaf secara istilah tajwid adalah ketika dia berhenti untuk ngambil nafas dan berniat untuk melanjutkan bacaan. Ini disebut dengan waqaf. Keharti? Nanti di akhir saya tembak langsung yang kira-kira tidak memperhatikan. Ngerti enggak? Baik, sekarang istilah yang kedua disebut dengan qata'. Qata'un. Apa itu qata'? Qata' adalah berhenti dengan niat untuk menyudahi bacaan Al-Quran. Jadi niatnya apa? Menghentikan bacaan itu memang sudah selesai. Memang sudah niat untuk menyelesaikan bacaan. Berhenti dengan niat menyudahi bacaan Al-Quran untuk melakukan kegiatan yang lain. Dan untuk qata' ini hanya diperbolehkan berhenti di akhir ayat, tidak boleh di pertengahan ayat. Ya. Baik. Nah, untuk kata kunci qata' di sini adalah apa tadi? Niat untuk menghentikan tilawah, niat untuk beraktivitas yang lain. Ya. Niatnya memang untuk menghentikan, menyudahi tilawahnya. Ini kata kunci yang menjadi indikasi dari definisi qata'. Atau sebagian ulama mengatakan qata' ini adalah al-waqful mutlaq, waqaf mutlaq. Ya. Waqaf mutlaq ketika menyudahi bacaan. Dan secara hukum, secara prakteknya adalah tidak boleh berhenti kecuali di akhir ayat, tidak boleh di pertengahan ayat. Baik. Ada catatan kecil lagi. Belum berhenti sampai situ. Di akhir ayat yang secara makna telah bisa difahami secara utuh. Telah difahami secara utuh. Bagaimana itu? Ya mau tidak mau kita harus paham apa yang kita baca. Jangan sampai kita menghentikan bacaan dengan niat qata' tadi. Misalnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'ul yatim. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين سبحانك اللهم وبحمدك. Selesai. Ada masalah tidak? Ada masalah tidak? Hah? Ada masalah tidak di situ? Yang tidak ngerti apa masalahnya ini? Karena terlalu cepat sih Ustaz bacanya. Apa masalahnya? Berhenti di makna yang akan membuat kerancuan, akan menimbulkan kerancuan. Apa masalahnya? Fawailul lil musallin. Dia berhenti di situ. Atau takbir ya setelah lagi sholat misalnya. Berniat untuk membagi dua sholat. Ini rada mending karena rakaat kedua mungkin masih dilanjutkan, tapi enggak bagus. Fawailul lil musallin. Allahu akbar. Bagus tidak? Enggak. Celakalah bagi orang-orang yang salat. Allahu akbar. Wah, ini yang ngerti langsung meledak-ledak. Ini contoh kecil yang juga banyak sebetulnya terjadi dengan contoh-contoh yang lain yang mungkin tidak difahami. Ya. Baik. Maka waqaf semacam ini perlu juga untuk dilihat dari sisi apa? Dari sisi maknanya ya secara utuh. Baik. Termasuk juga ketika ibtida itu perlu untuk melihat secara maknanya. Waqaf tadi kita tahu ya. Waqaf kita tadi tahu. Ketika ibtida demikian juga. Jangan sembarang asal potong di awal ayat. Meskipun terkadang secara makna mungkin tidak merubah atau tidak rusak. Ya, tentu saja tidak rusak.
Tapi ada semacam hal yang menjanggal. Contoh, misalnya sholat maghrib, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Ambil surat pendek apa? Mata'an lakum wa li'an'amikum فإذا جاءت الصاخة ada masalah tidak? Ada masalah tidak? Secara makna mungkin tidak rusak ya, tapi ada kerancuan. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Apa artinya? Dijadikan untuk kesenangan bagi kalian dan juga hewan-hewan ternak kalian. Kemudian tiba-tiba baca apa? Kondisi hari kiamat. Fa idza jaa, aduh tadi teh mata alakum teh apa yang dijadikan mata? Apa yang dijadikan sesuatu yang menggembirakan? Ternyata sebelumnya Allah Subhanahu wa taala membahas tentang nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk umat manusia. Paham tidak? Ini kalau mau di fa idza ja'nya. Paham tidak? Nah, jadi itu ada kondisi di mana kita perlu betul-betul faham ya. Nah, jadi tilawah pun demikian. Bahkan ya terkadang kita terkadang di sebagian awal-awal juz, di sebagian awal-awal juz sekalipun ya, itu tidak mesti apa? Ibtida yang dikatakan sebagai ibtida yang bagus secara makna. Makanya antum jangan sembarang, atau kita tidak boleh sembarang mengawali sholat kita, mengawali rakaat kita ketika bertilawah itu di awal-awal juz. Ini ada tanda, ya tidak? Ini perlu difahami juga. Contoh misalnya, contohnya apa? Juz 5, awal juz 5 apa? وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. Apa? Wanita. Ini kita misalnya mengawali tilawah dengan ini ya. Apa maknanya? وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ, wanita-wanita yang suci ya. Minan nisa illa ma malakat aymanukum, wanita yang suci kecuali para budak-budak yang kalian miliki. Itu maknanya. Difahami tidak? Kitaballahi alaikum, sesuatu yang telah ditetapkan bagi kalian. Loh, apa tiba-tiba bahas tentang perempuan? Kira-kira apa pembahasannya? Paling tidak dia ambil dari satu ayat sebelumnya, agak panjang ayat sebelumnya, ya setengah halaman lebih. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti, dan seterusnya. Innallaha kana ghafurur rahim. Diharamkan atas kalian ya. Diharamkan atas kalian apa? Diharamkan atas kalian untuk dinikahi ibu kalian, anak perempuan, saudara perempuan, dan seterusnya, kecuali wanita-wanita yang dihalalkan. Innallaha kana illa ma qad salaf, kecuali yang sudah berlalu. Wal muhsanatu minan nisa. Baru juga yang diperbolehkan untuk dinikahi adalah perempuan-perempuan yang suci. Paham tidak? Ini bagaimana cara wakaf secara mutlak tadi apa? Qata' ataupun ibtida, disebut juga dengan ibtida mutlaq. Arti ya. Nah, jadi apalagi para imam ya, para imam perlu untuk memperhatikan hal tersebut. Jadi mungkin ada juga sebagian yang bertanya, kenapa saya kalau lagi sholat di depan, lagi imam, tidak selalu di awal halaman atau tidak selalu berhenti di akhir halaman? Sekarang tahu kenapa? Itu ya. Itulah yang menjadi alasan kenapa tidak mengawali di awal halaman, tidak selalu mengawali di awal halaman, atau tidak selalu mengakhiri di akhir halaman.
perlu ditinjau dari sisi maknanya. Keharti. Baik, itulah yang dimakan dengan qata'. Baik. Istilah yang ketiga disebut dengan saktah. Apa itu saktah? Nah, ini yang ingin coba saya tekankan di sebagian para santri ya, cukup banyak bahkan. Tidak terbedakan dengan baik antara saktah dengan waqaf. Waqaf tadi kita sudah bahas. Sekarang saktah, coba diperhatikan. Apa itu saktah? Saktah adalah berhenti sejenak. Syuf. Berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Enggak pakai nafas. Untuk menyambung, kemudian berniat untuk menyambung dengan bacaan berikutnya. Ya. Tapi dia berhenti. Ya. Tanpa mengambil nafas. Baik, ini indikasinya. Kata kuncinya adalah tanpa mengambil nafas. Ya. Baik. Dalam riwayat Hafs an Asim, maka dia ada 4 tempat di dalam Al-Quranul Karim yang biasa ditandai dengan apa? Tanda sin. Ya. Tanda sin, di atasnya sin kecil. Ya, tanda sin yang kecil. Ada 4 tempat. Yang pertama di mana? Surat Al-Kahf. Dari ayat 1 ke ayat kedua. Walam yaj'al lahu 'iwaja. Walam yaj'al lahu 'iwaja. Ya. Dia di akhir ayat ya, satu ayat. Bagaimana ketika kita wasal misalnya ayat pertama dengan ayat kedua dalam surat Al-Kahf tersebut? Bagaimana kalau wasal? Wasalnya pun berhenti. Faham? Wasalnya pun berhenti tapi apa? Tanpa ngambil nafas. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira. Kalau waqaf, walam yaj'al lahu 'iwaja. Apa bedanya? Tarik nafas dulu, ambil nafas dulu. Walam, bukan bicara ya tadi. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzir, dan seterusnya. Ya. Jadi ini pembedanya. Ini saktah ya, pembedanya ngambil nafas dengan tidak ngambil nafas. Titik kedua di mana? Surat Yasin. Surat Yasin. Qalu ya wailana man ba'athana mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Ya. Ini juga saktah. Ya, disebut dengan saktah. Titik ketiga di mana? Surat ada al-nya sekarang. Al-Qiyamah. Wa qila man taq. Jadi itu saktah ya. Saktah dijeda berhenti tanpa mengambil nafas. Berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq wa qila man berhenti diam. Man raq. Baik, itu tempat ketiga. Tempat keempat apa? Kalla bal rana ala qulubihim al-mutaffifin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu, seterusnya. Baik, itu 4 tempat dari saktah. Baik. Sekarang kita kasih catatan sedikit yang mau coba saya tekankan antara saktah dengan waqaf secara khusus. Kalau qata' insyaallah sudah cukup jelas ya. Tapi saktah dengan waqaf, sebagian di antara kita ya, ketika membaca Al-Quran itu tidak membedakan dengan baik antara saktah dengan waqaf. Contoh seperti apa? Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Dia waqaf. Ada sebagian yang niatnya waqaf, tapi caranya saktah. Paham tidak? Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi enggak napas dia. Itu namanya apa? Saktah.
bukan waqaf. Kalau mau cepat wasal sekalian. Nah, faham wasal? Wasal tapi harus sesuai dengan kaidah. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Seperti itu. Atau contoh yang mungkin ini juga cukup sering dan cukup fatal. Wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta Faham? Ini waqaf, saktah atau wasal ini? Duka nu mana ta? Faham tidak? Kalau mau wasal bagaimana caranya? Wan-nazi'ati gharqan wan-nashitati nashtan. Ada idgham di situ. Jadi kudu puguh harus puguh, harus jelas ya. Antara mana waqaf, mana saktah, mana wasal. Jadi kita teh mau yang mana ini ya? Kalau saktah tentu saja enggak boleh di sini. Wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta. Mau baca cepat sekalian wasal saja dengan kaedahnya yang benar. Ngerti? Ya. Baik. Jadi ya, itu sangat perlu untuk diperhatikan. Kemarin juga pas di halakoh saya juga ya. Ada yang modelnya itu contohnya apa ya? Ini fatal biar supaya semuanya belajar. Aywa di surat Al-Qiyamah. Lihat, contoh ini teh enggak tahu waqaf, enggak tahu saktah ataukah wasal. Coba perhatikan. Kalla bal karena bacanya cepat. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah wujuhun. Ada masalah tidak? Ada masalah tidak? Ini riwayat apa saya enggak tahu juga ya. Bacaan riwayat apa? Riwayat nafsi biasanya. Riwayat dewe kalau ini jadi ini bisa difahami tidak ya. Dan ini banyak terjadi di sebagian para santri ya. Bedakan antara mana waqaf, mana saktah, mana wasal kalau kalau tadi kasusnya ya. Kalau kalla bal tuhibbunal ajilata wa tadharunal akhirata wujuhun yawma idzin nadhirah. Sama di sini juga. Ini nyambung. Jadi seolah ingin baca cepat ya, karena lagi buru-buru ngajar waktu misalnya lagi ujian. Nah, lagi ujian mau bacanya mau cepat. Ya. Tabrak semuanya, enggak ada wakofnya, enggak tahu wakofnya di mana ya. Wakofnya ketika selesai 1 juz sekali napas saktah semua, masya Allah. Nafasnya lewat telinga. Jadi ini sangat penting untuk difahami ya. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah wa wujuh. Semuanya ditabrak itu ya. Ini kita mau waqaf, mau wasal ataukah saktah ya. Kalau saktah tidak boleh, tentu saja bukan tempatnya, hanya 4 tempat tadi. Di riwayat Hafs bin Asim. Kalau mau wasal, oke dipuguhkan. Harus pahami dulu kaedahnya. Ya. Lihat harakat akhir daripada ayatnya, lihat awal huruf yang ada di ayat berikutnya. Wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Baru jelas. Tun itu ada tanwinnya. Idhar jadi hukumnya. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila jadi ha sukun. Nah, ada kesalahan. Difahami tidak sampai sini? Ya. Jadi sangat-sangat penting untuk bisa difahami berkaitan dengan apa perbedaan antara waqaf dan saktah, demikian juga dengan qata' ya. Baik, kalau dalam kitab ya, dalam kitab pembahasannya di sini setelah saktah disebutkan 4 tempat dalam riwayat Hafs bin Asim ya.
yang diharuskan secara periwayatan dibaca secara saktah jika ingin diwasalkan, ya. Tadi sudah dikatakan atau sampaikan di Al-Kahfi ayat pertama melanjut kepada ayat kedua, kemudian di surat Yasin, Al-Qiyamah dan di Al-Mutaffifin. Taib. Ya, sedikit lagi, ya. Kemudian di dalam kitab ada pembagian wakaf atau jenis-jenis wakaf, ya. Jenis-jenis wakaf. Apa itu jenis-jenis wakaf? Paling tidak ada 4. Ada 4 jenis wakaf, ya. Ini juga nanti nyambung kepada pembagian kaedah-kaedah wakaf yang disebutkan di dalam matan. Ada yang disebut dengan wakaf idtirari. Pakai dad kemudian ta. Idtirari. Darurat bahasa kita. Nah, darurat teh diambil dari bahasa Arab. Darurah, ya. Idtirari, ya. Di sini apa itu waqaf idtirari? Idtirari itu waqaf darurat. Waqaf mau tidak mau dia akan berhenti pasti. Kapan? Berhenti, dan ini dimaklumi. Misalnya waqaf karena bersin. Di tengah ayat haji, itu mau tidak mau dia akan berhenti. Lagi baca tilawah dimanapun, ya, batuk misalnya, ya. Lagi tilawah misalnya blank, lupa, itu mau tidak mau berhenti, ya tidak. Lagi tilawah tiba-tiba titajong misalnya, karena lagi jalan-jalan tilawahnya, masya Allah, lagi main bola enggak, ya lagi jalan-jalan kadang, jadi terdistract, ya. Yang jelas wakaf yang tidak direncanakan, tidak diniatkan secara darurat, dia mau tidak mau akan wakaf. Ini namanya wakaf idtirari. Ada lagi wakaf disebut dengan ikhtibari. Wakaf ikhtibari adalah wakaf untuk menguji. Wakaf untuk menguji, misalnya dalam jama', ketika seseorang menyetorkan bacaan secara jama' dalam beberapa riwayat. Ya, dalam beberapa riwayat. Misalnya seperti apa? Tadi. Kalla bal ran. Kalla bal rana ala qulubihim. Di sini waqaf, ya. Kemudian diulang. Kalau jama' itu dia mengulang kalimat saja, mengulang kalimat atau kata, minimalnya kalimat, kemudian mengulangnya dengan riwayat berikutnya. Ini namanya tariqatul jama' fil riwayah, ya. Kadang kita misalnya menjama' riwayat Hafs an Asim, tariq Syatibiyah dengan Warsh an Nafi'. Jadi kita katakan kalla bal rana ala qulubihim. Kita jama' dengan riwayat yang kedua Warsh, kalla barrina ala qulubihim ma kanu. Bisa seperti itu. Ini namanya waqaf untuk ikhtibari. Paham? Misalnya kita waqaf kalla bal rana ala qulubihim. Baca dengan riwayat Hamzah, baca riwayat dengan Abu Amir, baca dengan riwayat Hafs dan seterusnya, ya. Ini namanya waqaf ikhtibari untuk menguji pemahaman dari si talib. Kemudian menguji tadi yang kedua, ya. Untuk jama' namanya apa? Waqaf intidhari, untuk menunggu, ya, mengganti riwayat. Ini namanya intidhari, ya. Waqaf intidhari itu yang tadi saya contohkan ketika menjama', ya. Kalau yang ikhtibari tadi untuk menguji. Misalnya saya berhenti, kalla bal rana ala qulubihim. Baca dengan riwayat yang lain. Ya. Baca dengan riwayat yang lain. Itu untuk menguji orang lain. Ya. Ketika ujian tentu saja, ya. Jangan tiba-tiba langsung menguji orang. Baik. Itu yang ketiga. Jadi waqaf intidhari, ya, intidhari untuk menjama'.
ketika kita menghentikan tilawah untuk mengulangi dengan riwayat yang lain, itu namanya menunggu. Ya, intidhari itu menunggu. Jadi ketika menjamak. Baik. Waqaf yang terakhir inilah yang sedang menjadi pembahasan di dalam matan Jazariyah. Namanya waqaf ikhtiyari. Waqaf ikhtiyari yang disengaja, yang diniatkan. Ya. Waqaf yang diniatkan, ya. Atau waqaf untuk menghentikan bacaan dengan niat melanjutkan. Ngambil nafas dengan niat melanjutkan. Dan ini yang menjadi pembahasan di dalam matan Jazariyah di sini. Ya. Baik. Dan waqaf ikhtiyari di sini terbagi menjadi dua lagi. Kalau antum lihat kitabnya bisa lebih jelas ya. Ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah ketika dia bisa merusak atau mengubah secara makna. Ini tidak diperbolehkan, namanya waqaf qabih, waqaf buruk, waqaf jelek. Dan waqaf jaiz yang kedua, ya, waqaf ikhtiyari disebut dengan waqaf jaiz yang diperbolehkan. Inilah yang menjadi pembahasan di bait berikutnya, wa hiya tuqsamu idzan thalathatan. Ya. Terbagi menjadi 3 yang diperbolehkan. Yang pertama adalah tam, sempurna, kafin, cukup sempurna. Yang ketiga waqaf hasan, cukup baik. Ya, waqaf yang baik. Wa hiya tuqsamu idzan thalathatun tammun wa kafin, thalathatan tammun wa kafin wa hasan. Insyaallah kita akan coba jelaskan di kesempatan mendatang untuk pembagian 3 waqaf yang diperbolehkan ini. Demikian mungkin materi yang bisa disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua sehingga menambah wawasan kita terkait dengan waqaf dan ibtida dalam bertilawatul Quran. Baik. Kita masuk kepada sesi berikutnya, yaitu di sesi tilawah. Silakan dibuka surat Al-Mujadilah. Surat Al-Mujadilah, kita lanjutkan tilawah di ayat ke-16. Baik, seperti biasa silakan untuk disimak, kemudian diikuti sebisa mungkin dan diharapkan betul-betul dimaksimalkan secara tilawahnya. Ashraf, tolong siapkan mic. Baik, silakan disimak kemudian diikuti dengan maksimal. Ayat ke-16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا Jelaskan, bacaannya dijelaskan, tegas, maksimalkan. Lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Baik, antum ya, para santri sangat dituntut untuk membaca
ketika bertilawah itu baca secara tegas. Setiap huruf jelas terdengar pengucapannya. Jangan loyo ya. La tughni anhum amwaluhum hum bukan hum ha. Syai'a. Coba lihat. Shin ya sukun a tegas semua. Itu betul terdengar tegas. Semuanya, setiap huruf terdengar dengan tegas. Tunaikan seluruh hak hurufnya dari sifat dan makhraj. Nah, sekali lagi. Lan tu. Coba perhatikan ghain jelas. Lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Ulaika ashabun nar. Ulaika tebalkan sodnya. Ashabun bukan bukan ashabu. Ulaika ashabun nar. Tebalkan ra-nya. Ulaika ashabun nar. Hum fiha khalidun. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم Perhatikan. Jami'an fa. Coba perhatikan pengucapan huruf fa. Fa, af, if, uf. Fa itu jangan monyong. Enggak perlu. Antum bisa mingkem? Bisa ya. Mingkem biasanya kalau yang tidak cameh, apa cameh teh? Yang rahangnya dia lebih duluan finish lebih maju daripada rahang atas gigi atas ya. Kalau nggak ada ya di sini, alhamdulillah. Baik, antum kalau balem mingkem ujung gigi seri atas tahu? Gigi kelinci itu dia pasti nyentuh ke bibir bawah, tahu? Dia tidak sok balem semuanya. Biasa normal, jangan dirapetin pisan, tidak perlu. Balem nyentuh tidak? Gigi seri atas nyentuh bibir bawah, iya tidak? Bibir bawah bagian dalam, bukan bagian depan ya, jangan diginiin. Itulah titik fa, af, tinggal ditekan sedikit, af. Perlu monyong tidak? Enggak perlu. Paham? Makanya ketika ikhfa kepada huruf fa enggak perlu monyong sehingga jadi tebal. Nah, jadi kadang orang yang membaca ikhfa kepada huruf fa jadi tebal itu pengucapan huruf fa-nya agak memaksa.
La. Af. Jami'an fa. Jangan jami'an la. Jami'an fayunabbi. Faham? Ikhfa ada yang tebal tidak? Ikhfa ada yang tebal tidak? Kapan? Kapan? Ketika setelah tanwin ataupun nun matinya adalah huruf isti'la. Apa aja huruf isti'la? Ada berapa? Ada berapa? Ada 7. Ada 7 ya. Khussa dhaghtin qidh, tapi tidak semuanya huruf ikhfa, hanya ada 5 ya, hanya ada 5 saja. Selain ghain dan kha maka dia adalah huruf isti'la dan huruf ikhfa sehingga ditebalkan. Fa termasuk daripada huruf isti'la bukan? Bukan, sehingga jangan ditebalkan. Jami'an fa bukan jami'an la ya. Jadi itu jadi titik pembahasan. Baik. Sekali lagi jelaskan huruf ha juga. Huruf ha dijelaskan. Fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum yahlifuna. Nah. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ Baik, coba perhatikan haknya, jelaskan sekali lagi. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ. Shin dijelaskan dulu fathahnya, sya baru masuk ke ya, ya lin di sini. Namanya ya lin. Disebut juga dengan mad lin arid lis sukun. Ya. Lin arid lis sukun. Ada panjangannya karena dia diwaqafkan. Syai jangan terlalu ditekan sehingga bunyinya seperti ya. Seperti ya hidup. Tapi syai seperti kasroh. Syai. Perhatikan ujungnya ada hamzah. Syai, syai, su. Kalau ada hamzah, betul-betul dijelaskan makhraj hamzah tersebut. Nah, sekali lagi. Wa yahsabuna annahum ala syai'. Ala innahum humul kadhibun. Ala innahum humul jangan baca ha kasul ya. Hak malas. Keluarkan dari makhrajnya, dari pangkal tenggorokan. Hu, ha, hi, hu. Ya. Jangan salah, jangan kalah sama ketawa ya. Kalau ketawa berakatak ha ha ha. Kalau ngucapin ha, hi, hu, lelis. Ya. Ketawa menimbang guncang asrama. Baik. Ala innahum humul kadhibun. Silakan. Baik. 2 ayat saja.
kita baca sekali lagi untuk pemantapan, silakan dimaksimalkan lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم يبعثهم الله جميعا يحلفون له ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون إنهم هم الكاذبون. طيب, kita pilih 10 orang untuk baca. Silakan Fatih. فاتح تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن تغني عنهم أموالهم ulangi. لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. طيب, sudah bagus. Alhamdulillah. Cuman kelihatan Sunda pisan ya. Lahjahnya masih Sunda pisan. Sefauzan nanti dirubah. Lidahnya versi Arab nanti. Lah, sudah cukup baik. Silakan berikutnya Qari'una Sigit. Ilbas taqiyah ya habibi. Haji taqiyah. Pakai peci ya haji.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن تغني عنهم Stop. Diulangi. لن تغني عنهم أموالهم Afwan. Perhatikan. Lan tu. Ini kalau mau dipanjangkan ghain seperti itu. Lan tu. Tu. Jangan dipantulkan. Tu. Ya. Tughniya anhum. Dialirkan suaranya. Nah. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار Nar. Nar. Tebalkan ra-nya. Jelaskan. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. Ahsanta. Baik, silakan berikutnya Kakak Zafran. Kakak yang kakak SMA. Ini sebentar lagi kakak. Mana Zafran? Udah panik ya. Tenang. Insyaallah berikutnya. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Diulangi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Syuf, coba. Zalnya buat tipis. Dhu la. Dhu. Tipis. A'udzu. Dhu. Diulangi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. طيب, ahsanta. Sudah berapa orang? Lanjut atau sudah? Puasa semua kan? Berarti sampai jam 7. Baik, kita cukup sampai di sini. Insyaallah kita lanjut di kesempatan mendatang. Ya, sebagai penutup coba diperhatikan. Sebagai penutup, ini di antara poin yang paling penting dalam menuntut ilmu. Di antara poin yang paling penting dalam menuntut ilmu. Ketika antum mengetahui atau mungkin baru mengetahui, baru mendapatkan suatu wawasan terkait ilmu, maka wajib untuk berusaha diamalkan. Apalagi pembelajaran terkait dengan tilawatul Quran. Ya, antum setiap hari bertilawah. Kalau antum berusaha mempraktekkan apa yang diketahui, apa yang dipelajari, apa yang sudah difahami, enggak butuh waktu lama untuk menjadi pribadi yang memiliki kualitas bacaan yang baik. Jadi semua sangat bergantung kepada keseriusan.
Semua sangat bergantung kepada kesungguhan kita dalam mempraktekkan apa yang sudah dipelajari. Jadi dapat wawasan pengetahuan berkaitan dengan wakaf dan ibtidah. Ada beberapa koreksian terkait bagaimana bertilawah dipraktekkan. Setiap wawasan yang baru masuk, yang baru diketahui, baru difahami, dipraktekkan. Setiap pengetahuan, setiap hadis mungkin, setiap kajian, setiap pertemuan di kelas, di halaqah, mendapatkan suatu ilmu, dipraktekkan, diamalkan. Itu inti daripada menuntut ilmu, untuk dipraktekkan. Jadi kalau semua pengetahuan yang telah kita ketahui dipraktekkan, betul-betul diamalkan, insya Allah nggak butuh waktu yang terlalu lama untuk menjadi pribadi yang memiliki kualitas yang lebih baik dari sebelumnya. Demikian wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran. Tahsin, talaqi, Al-Quran. Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.